A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Wa usan ila hadrati Syekh Ibnu Athaillah Sakandari wa Syekh Muhammad Jamaluddin Ahmad wa walidaina warhamhum kama rabbayana shighara. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, alhamdulillah malam hari ini kita telat sedikit, telat tidak sampai 15 menit. Oke. Kita mulai halaman 99, baris ke-10. Syafid kalau mau masuk di Japri aja. Tadi sudah masuk loh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-sitru ala qismaini. Sitrun 'anil maksiyati wa sitrun fiha. Fal 'amatu yatlubuna minallahi ta'ala al-sitra fiha khasyatan sukuti martabatihim 'indal khalqi. Ila akhirih. Ini nanti kalau suara saya nggak jelas, ini lagi sakit gigi. Ini ada sakit gigi di sini. Ya. Bukan apa-apa, sebagai istiqomah ngaji, moga-moga berkah. Al-sitru, adapun tutup ala kisma ini terbagi menjadi dua. Tutup apa? Tutup kemaksiatan, nanti dijelaskan ya. Tutup itu terbagi menjadi dua bagian. Sitrun 'anil maksiati, yaitu tutup dari kemaksiatan. Wa sitrun fiha, wa sitrun fiha, dan tutup di dalam kemaksiatan. Tutup meninggalkan kemaksiatan dan tutup di dalam kemaksiatan. Oke, diperhatikan apa nih? Kata-katanya nggih. Fal amatu, adapun orang-orang umum itu bukan orang khusus. Nanti kalau orang khusus itu katakanlah min jumlatil auliya illahi ta'ala, dari wali-wali Allah, maka kalau orang umum itu yang bukan. Nah, kita itu umum atau khusus. Nah, jenengan iso eling pangeran terus. Kalau jenengan bisa ingat Allah secara kontinu terus-menerus, itu berarti jenengan itu orang yang khusus. Nah, sekarang ini jenengan isora bisa enggak ingat terus-menerus Allah Subhanahu wa taala, selalu mengawasi, selalu ada ketergantungan kita kepada Allah, lalu kemudian kita menjadi taat, menjadi malu, menjadi cinta kepada Allah, lah itu orang khusus. Tutup itu menjadi dua. Orang-orang umum, fal amatu, adapun orang umum, yatlubuna minallahi ta'ala al-sitra fiha. Orang-orang umum itu mencari tutup dari Allah Ta'ala, maha luhur Allah, mencari al-sitra fiha, tutup di dalam kemaksiatan.
Jadi maksiat tapi pingin orang ngerti, ditutupi. Umpamane jenengan ora sholat subuh, izin toh malu sama temennya. Nah, pura-pura wis sholat subuh padahal durung. Kayak sholat subuh nang awal, baru nu turu maneh. Kayak seperti itu. Padahal ya orang sholat subuh. Itu namanya malu lalu kemudian berharap kepada Allah agar temannya tidak tahu, maka itu adalah tutup di dalam kemaksiatan. Berharap Allah menutupi kemaksiatannya itu. Ada enggak orang seperti itu? Banyak. Orang korupsi, orang ya pokoknya melakukan kemaksiatan, tapi dia berharap agar orang lain tidak tahu. Nah, itu namanya tutup di dalam kemaksiatan. Mengapa orang-orang kok menginginkan kemaksiatannya itu tertutupi agar orang lain tidak tahu? Khasyatan. Karena takut sukuti martabatihim. Khasyata sukuti martabatihim. Karena takut jatuhnya derajatnya indal khalqi di hadapan makhluk. Gitu. Izin apalagi kok wis ustad, wis kiai, umpamane wis ulama kok ora sholat subuh, umpamane ngono. Nah, lalu dia berharap agar kemaksiatannya tidak sholat subuh itu ditutupi oleh Allah. Nah, itu namanya tutup kemaksiatan di dalam kemaksiatan. Biasanya orang-orang umum. Khasyatan. Wal khasyatu. Adapun orang-orang khusus. Orang-orang khusus. Wal khasyatu adapun orang-orang khusus itu yatlubuna minallah. Mereka berdoa, mencari dari Allah al-sitra, tutup anha dari kemaksiatan. Bedanya khasyata sukutihim min nadharil malikil haq. Mereka itu orang khusus minta tutup agar kemaksiatannya itu tidak terlihat karena takut jatuhnya derajatnya di hadapan Allah Al-Malik, di dalam pandangan Allah Al-Malik yang merajai, Al-Haqi yang hak. Jadi tutup itu terbagi menjadi dua. Yang satu itu tutup kemaksiatan dari orang-orang umum, itu adalah tutup yang karena takut jatuhnya martabatnya di hadapan orang-orang lain. Tetapi kalau orang khusus itu mohon kepada Allah agar aibnya tertutupi karena takut jatuhnya martabat atau derajatnya di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Pun saged ngrasake dhewe-dhewe to. Saged mboten? Nek niku rada cetha niki. Daripada yang kemarin-kemarin itu agak pemahamannya untuk mencari pemahaman yang jelas itu berat. Tetapi yang ini itu jelas. Kalau kita itu izin tidak maksiat, kita malu karena kemaksiatan kita, karena kalau dilihat orang lain, maka kita ya orang umum saja. Tapi kalau kita itu maksiat, malu kepada Allah, gitu. Itu berarti orang khusus. Banyak orang-orang khusus itu, aku iki kok jarine kawulane pangeran, tapi kok sholat malam wae dong ser itu kadang-kadang jare ping dadi kawulane Gusti Allah tenanan. Kok ora sedekah, ora zakat, aku pengin dadi kawulane. Nah, itu kan malu kepada Allah.
bukan malu kepada manusia. Aku ini ustadz ngajar Al-Quran, tapi gak paham Al-Quran. Di masjidnya Pak Tarjen ini kemarin saya khutbah. Jumat lagi saya kalau khutbah di sana. Itu saya khutbah menceritakan saya ngetes mahasiswa untuk placement test. Itu saya tanya doanya duduk di antara dua sujud. Itu 50%-an paham. Artinya hafal. Tapi gak paham arti. Itu kan nek diturut umur berarti umurnya sekitar 18 tahun. Sholatnya kan yus sak lambat-lambatnya wis 5 tahun loh Pak. Kok 5 tahun nggak paham apa yang dibaca? Nah, pemana takoni Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Artinya apa kok gak ngerti kan kebangetan. Kebangetan. Kok bisa begini kebangetannya orang Indonesia? Gitu kan. Bacaan sholat itu banyak yang enggak tahu. Tapi ya lumayan sik sholat daripada orang sholat. Iku gampang niki, pemahamannya gampang, nglakoni sing angel. Bukan hanya permainan pikiran, tetapi permainan perasaan hati nurani kita. Kita betul-betul malu enggak kepada Allah. Wah, aku iki wis ustad. Nah kok wayahe poso, aku ora poso umpamane. Gara-gara nuwun sewu, hanya sekedar tidak sahur. Dia kalau kelihatan orang enggak mau. Jadi dia itu di hadapan orang puasa. Tetapi di hadapan Allah enggak. Berarti kan luwih wedi, lebih takut pada manusia daripada takut kepada Allah. Oke, ini penjelasannya. Al-amatu, adapun orang-orang umum, yaghlibu alaihim syuhudul khalqi. Mengalahkan, orang-orang umum itu dikalahkan oleh penyaksian manusia. Watasunnu'i dan tasunnu itu berpura-pura baik. Watazayyunu. Watasunnu'u watazayyunu. Dan berpura-pura baik dan menghias-hias dirinya di hadapan manusia. Lahum untuk makhluk. Jadi ingin disaksikan makhluk orang baik. Jadi dia berbuat yang baik-baik. Kalau pas maksiat, dia malu. Terus ingin disembunyikan. Oh, masih tambah lagi. Wa mahabbatu hamdihim. Dan cinta terhadap pujian makhluk. Satu lagi. Wa karahiyatu zamihim. Dan sengit. Sengit itu membenci dicela makhluk. Jadi mereka-mereka itu ingin disaksikan makhluk, berpura-pura berbuat yang baik. Tazayyunu itu menghiasi diri dengan kebaikan, tapi tujuannya untuk makhluk. Cinta dipuji maupun benci dicela oleh manusia. Contoh sing real niku nggih Pak, Gus Dur niku lho. Gus Dur itu habis jadi presiden maupun enggak jadi presiden. Sampe delok batike kan yang ngono-ngono wae. Batike kadang-kadang nek sampe delok murah to. Apa maneh sing wong cedek pekalo kan ngerti kok. Batike Gus Dur kan kadang-kadang murahan nggih. Nggih ta? Sampe delok maneh. Gus Dur bahkan keluar dari istana tidak pakai celana panjang jas itu. Itu seakan-akan ingin memperlihatkan bahwa Gus Dur itu tidak takut untuk dicela, tidak butuh untuk dipuji. Tapi apa yang menjadi orientasinya adalah bagaimana Allah menilai. Harusnya kita meniru seperti itu. Jadi berbuatlah. Monggo kita berbuat itu adalah atas dasar Gusti Allah itu ridho enggak.
Saya sholat Allahu Akbar. Kalau umpamanya di sholat itu kita keinget yang lain. Nah, ingatnya apalagi pacarnya lagi yang diingat. Umpamanya begitu. Nah, itu ridho enggak Allah melihat kita seperti itu? Tentu enggak ridho. Maka coba kita perbaiki, kita pikirkan dalam keseharian kita bagaimana caranya agar menghilangkan eling mengingat yang lain di saat sholat. Itu dipikirkan. Dan bagaimana cara memikirkannya? Cari referensi dari kitabnya Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, dari pelajaran-pelajaran akidah, akhlak, al-hikam gitu. Dicari caranya, jangan dibiarkan. Umpamanya tadi saya mengungkapkan doa duduk di antara dua sujud. Kok enggak tahu artinya, itu kan masalah. Dicari penyelesaiannya, jangan dibiarkan. Saya kok masih sombong, dicari penyelesaian. Saya kok masih sering marah, dicari penyelesaiannya, dicari referensinya, kan begitu toh. Apalagi udah sarjana-sarjana kayak gini ini mestinya harus mempunyai rasa ingin belajar untuk memperbaiki dirinya sendiri. Nek, kalau bukan diri Anda sendiri meningkatkan kualitas itu, terus siapa? Siapa? Nggak ada. Orang tua lah, orang tua kadang-kadang dimengke kok, orang tua jauh kok. Nah, itu harus. Kok belum bisa khusyuk, ya coba dicari. Nah, kalau begitu nanti jenengan itu pikirannya digunakan untuk mencari peningkatan kualitas diri menghadap kepada Allah. Nah, pikirannya juga ibadah, perhatikan begitu. Itu orang munggu sampai antak ya. Aku dewi yang ngono. Saya juga begitu. Kalau saya mengalami sesuatu kok iki kok gak pas ya, kok gak bener ya, saya cari caranya. Pak Tarsun belum tahu ya, sakit gigi Pak Tarsun. Ya, makanya udah tahu Pak saya. Oh, udah tahu toh. Oh gitu. Sakit gigi, Pak. Yang sakit itu bagian gigi saya, tapi lidah. Jadi saya kemarin itu mungkin salah minum, yang minum itu kemudian menggerus gigi itu, terus giginya jadi lancip, menendangi lidah. Ya, sih. Ya wis, tak obati tapi belum itu. Fahum, mereka itu orang yang menutupi kemaksiatannya karena takut terlihat oleh manusia. Fahum ya'lamuna ya'maluna al-maksiata. Mereka itu mengerjakan kemaksiatan. Wa yastaghfuna biha, dan mereka itu menyamarkan kemaksiatannya. Wa yastaghfuna biha, menyamarkan kemaksiatan. Bayat lubuna asyitra minallah alaihim, dan mereka itu berdoa mencari tutup minallah dari Allah alaihim untuk mereka. Fiha, di dalam kemaksiatan. Maksiat tapi ingin ditutupi Gusti Allah. Lucu toh. Maksiat itu kan tentang kenapa enggak taat kepada Allah, tapi ingin ditutupi Gusti Allah. Sok ngono ora? Iya. Kok saya bisa bilang iya, aku pernah kok. Jadi maksiat itu kan melanggar perintah Allah, tapi inginnya juga ditutupi oleh Gusti Allah. Karena saya juga tahu. Tahu-tahunya saya bahwa nek sing gak nutupi Gusti Allah gak mungkin bisa gitu. Ini piye toh? Lucu tadi ini. Maksiat melanggar perintah Gusti Allah, tapi terus dukung Gusti Allah, ya Allah. Nggih. Ya begitulah kita itu lucu. Enak jenengan enggak? Ini saya pernah mengalami itu. Nek Thailand ya lucu ya.
Coba kamu bar apa? Nyolong duit wong baru jenengan pura-pura niku nggih. Pura-pura mboten kula nggih duit. Ya lucu toh. Ai fi khali kaunihim amilina biha. Maknanya yaitu di dalam keadaan mereka itu sedang berbuat maksiat, itu mereka meminta tutup. Saya pernah tanya ke jenengan, ada enggak orang itu mau berbuat maksiat bismillah dulu? Jawabannya waktu itu ada. Ada. Karena apa? Manusia itu tahu kalau mau maksiat itu tahu, tapi gak kuat nahan. Gitu? Gak kuat nahan dilakoni. Astagfirullahaladzim, karo ngombe. Itu mungkin pertama kali, kedua kali, ketiga kali, sesuk ketutupan hilang. Kalau itu diperhatikan dan disadari, maka dia akan berbalik untuk taubat. Yang luar biasa ya Al-Hikam nih, oleh cerita kayak itu detail kayak gini gitu. Ini kan luar biasa. Inilah termasuk ulama-ulama yang tahu diri mereka sendiri dan akhirnya tahu diri manusia yang lain. Janjane manusia itu padha wae, Pak. Sing siji iso nahan apa ora ngono to. Sing siji iku iso nahan tetep poso apa tetep kemudian ono es tekan enak diombe. Sing siji iso nahan ora nyolong duit, sing siji sama, godaannya sama seperti itu. Li Allah yarahum al-khalqu. Mereka itu seperti itu untuk apa sih? Agar makhluk itu tidak melihat mereka yang mengakibatkan fayas kutu, yang mengakibatkan jatuhnya mereka min ayunihim dari pandangan makhluk. Teng Al-Qur'an ngenten iki enten mboten? Enten. Wa fi amsalihim qala Allah iki Al-Qur'annya. Wa fi amsalihim qala Allah azza wa jalla yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna minallah. Mereka itu menyamarkan dari manusia. Tetapi wala yastakhfuna minallah, mereka tidak bisa menyamarkan dari Allah. Niku suratnya An-Nisa 108. It yubayyitu nama la yarda. Tatkala wa huwa ma'ahum, dan mereka menyamarkan dari manusia dan tidak bisa menyamarkan dari Allah, dan saat itu saat itu Allah ma'ahum berserta mereka. Allah itu nggak tahu manusia. Sepotong kuku, selembar rambut itu selembar ya nek ngitung ya. Sehelai rambut itu bahkan jangan potong-potong, itu dalam kekuasaan Allah dan Allah pasti tahu. Arab sengidan nang ndi? Ora ono sengidan. Ya, itu di surat An-Nisa ayat 108 nggih. Yubayituna tatkala mereka itu bermalam-malam, malayardo merencanakan sesuatu yang tidak diridhoi Allah, minal qauli dari perkataan mereka. Niki tentang di tafsir Ibnu Katsir menerangkan tentang orang munafik. Tapi di tafsir yang lain itu menerangkan tentang gerakan para orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi yang
mau merencanakan melepas kerjasama waktu perang Khandaq niku lho. Ingat enggak? Perang Khandaq niku kan Yahudi dengan orang-orang munafik, Yahudi terutama itu kan ingin berbelok mendukung kafir Quraisy. Padahal itu di dalam Madinah loh. Padahal parit Khandaq itu diperuntukkan menghalau musuh. Enggak kayak musuh nang jero itu. Luar biasa. Kita juga harus hati-hati ya. Dunia sekarang itu kita harus hati-hati, terutama jangan sampai kita itu terpengaruh oleh gerakan-gerakan yang itu sebetulnya untuk memecah belah Islam. Itu gerakannya orang munafik zaman dulu. Bagaimana caranya? Kita harus mawas diri. Kita itu terpengaruh enggak? Semakin benci enggak sesama Muslim. Kalau kok semakin lama semakin benci sama Muslim, kita harus curiga. Sesama Muslim kok tambah suwi kok tambah benci. Seharusnya sesama Muslim itu tambah sayang. Kalau kita sama Muslim itu tambah benci, kita harus koreksi. Nah, caranya ngoreksi, kita kok membenci sesama Muslim itu karena apa sih? Apa karena Allah? Bahwa Allah merintahkan kita berkasih sayang dengan sesama Muslim. Kalau kita ingin mengingatkan orang itu ya dasarnya jelas. Yang itu bil hikmah mau'izatil hasanah wajadilhum saja bil hati ya aksan. Hikmah niku napa? Ngelingke wong sing api, tidak diumbar-umbar. Ingatkan orang kok nang grup WA. Kecuali orang atus nang grup WA piye. Ini berarti kayak mengumumkan bahwa orang itu salah. Harus hati-hati ya kayak gitu. Kita semua harus hati-hati. Kalau Al-Imam Abul Qasim Al-Qushairi radhiyallahu an, insyaallah akan kita lanjut minggu depan ya. Menambah bolong Pak Tafsir. Bolong. Mobilnya apa lho ya? Oke, kita akhiri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiruka ma 'allamtanihi fardudu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.